kenyataannya kan sekarang KKN-nya online, jadi tidak bisa kita langsung ke lapangan, jadi individual di sini. KKN online. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Salwiahwi. Oke, terima kasih sudah mensubscribe dan semoga selalu mendukung channel aku ini supaya lebih berkembang lagi dan lebih maju lagi tentunya, dan bisa menebarkan manfaat sebanyak-banyaknya untuk kalian gitu, dan juga mendukung aku supaya terus bisa produktif selama di rumah aja. Oke, sekarang aku waktunya mau sharing ke kalian terkait kuliah kerja nyata online. Ini tidak biasa seperti KKN pada umumnya, yang jelas online otomatis berbeda, sangat-sangat berbeda. Dan aku ini mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, semester 6 menjelang 7 lebih tepatnya, semester 6 akhir begitu, dan aku sudah mengontrak mata kuliah KKN, kuliah kerja nyata gitu, dan pelaksanaan itu seharusnya di bulan Agustus kalau tidak salah di akhir tahun ini. Namun karena adanya global ini, kita tahu kan ya, dari sekolah, yang kerja, yang pokoknya yang biasa beraktivitas di luar, biasa beraktivitas rame-rame umum gitu, banyak orang kayak di misalnya aku di kampus gitu, kelas banyak orang. Nah itu selama global pandemi ini tidak ada lagi yang seperti itu, jadi pemerintah memberikan peraturan untuk belajar di rumah aja secara daring. Lembaga pendidikan aku di Universitas Pendidikan Indonesia ini tidak tinggal diam. Jadi mereka dari pusat langsung memutuskan untuk melaksanakan KKN ini secara online, ditarik ke bulan Mei gitu. Jadi ini KKN-nya dipercepat dari yang sebelumnya gitu, dan sifatnya ini tuh tawaran, jadi tidak memaksa mahasiswa untuk melaksanakan KKN online sekarang gitu. Jadi ada 2 kloter. Kenapa aku sekarang? Ya kalau aku pribadi merasa mampu sekarang, kenapa tidak gitu ya. Jadi aku merasa selama ini aku cukup bisa diatur begitu, dan tidak terlalu memakan atau waktu aku dengan kegiatan di rumah aja. Jadi aku bisa ikut KKN online di bulan Mei. Jadi banyak kok yang ikut, tapi aku nggak sendiri, jadi banyak juga yang mudah-mudahan yang punya sekarang bisa selalu mengikuti program kegiatan yang harus dilaksanakan itu. Diantaranya ada program wajib dan juga program pilihan. Program wajib itu apa? Program wajib itu diantaranya melakukan pendataan ke pihak RT, RW, dan desa terkait penanggulangan atau pencegahan COVID-19 di daerah tersebut itu bagaimana. Lalu kita mencari data jumlah masyarakat secara keseluruhan di tempat tinggal kita itu berapa, tingkatan usianya itu berapa, dan data masuk keluarnya masyarakat ke tempat tinggal kita, seperti itulah kurang lebih. Lalu yang pilihan, program pilihan itu diantaranya ada 2 sasaran dicabangkan lagi. Ada sasarannya untuk masyarakat, ada sasarannya untuk siswa atau peserta didik. Nah untuk masyarakat itu diantaranya ada pembuatan pamflet, video edukasi, dan juga pembuatan dan penyaluran APD atau alat perlindungan diri seperti hand sanitizer, masker, dan lain sebagainya. Lalu untuk untuk peserta didik diantaranya sama, ada video edukasi juga, terus ada penguatan pembelajaran juga, jadi kita bisa memandu kegiatan pembelajaran secara daring untuk membuat materi peserta didik tersebut di sekolahnya. Lalu ada pembuatan dan APD juga untuk siswa sekolah dasar. Jadi tinggal mahasiswa itu milih mau program pilihannya apa yang sesuai dengan sikon atau situasi kondisi tempat tinggalnya mahasiswa itu. Kalau aku pribadi, insya Allah aku mau melakukan program pilihan, yaitu pembuatan dan penyaluran APD seperti halnya masker, dan juga pembuatan pamflet, edukasi, kurang lebih ke sana arahnya sesuai dengan kebutuhan di sini, dan sesuai juga dengan kemampuan aku pribadi, mampu atau tidak, sanggup atau tidak melaksanakan program pilihan tersebut.
jadi jangan mempersulit diri sendiri. Pokoknya jangan tuh pelaksananya 30 hari normal seperti halnya KKN pada umumnya gitu. Tapi yang membedakan itu tadi online dan tidak online, atau online dengan offline gitu. Kalau offline KKN pada umumnya kan terjun langsung ke lapangan, ke desa-desa terpencil, terus kita melaksanakan pengabdian di sana. Tapi sekarang kita melaksanakannya di lingkungan tempat kita sendiri. Wah, jadi tidak perlu keluar rumah, dan dari lembaga pun menganjurkan untuk tetap di rumah aja melaksanakan PKN ini. Tidak diwajibkan atau tidak dianjurkan berkeliaran gitu. Karena dari lembaga itu tidak akan bertanggung jawab apabila mahasiswa terkena hal yang tidak diinginkan. Ini dia buku panduan yang udah aku print. Jadi ini tuh judulnya itu buku pedoman kuliah kerja nyata tematik pencegahan COVID-19 untuk mewujudkan Merdeka Belajar atau KKN tematik COVID-19 MMB. Tuh, inilah buku panduannya. Jadi semua mahasiswa yang melaksanakan KKN online tetap mengacu pada buku panduan ini gitu. Aku mau print ya. Dan aku udah tandain juga mana-mana yang penting. Soalnya kalau nggak ditandain aku suka malas lagi nyari-nyari lagi kayak gitu. Jadi salah satu tujuan KKN online ini yaitu untuk mendukung dan menguatkan program penanggulangan dan pencegahan COVID-19 yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Intinya ke sana gitu. Jadi kita mahasiswa sebagai kaum intelektual itu dianjurkan untuk mengedukasi masyarakat sekitar kita untuk peka terhadap pencegahan COVID-19 ini, upaya untuk mencegah penyebar luasan dari virus ini. Dan kemarin tepatnya di aplikasi Zoom kita melaksanakan pembukaan KKN online ini serempak, semuanya mahasiswa yang ikut itu masuk ke atau gabung di Zoom meeting itu melaksanakan pembukaan bersama Rektor Universitas Pendidikan Indonesia dan juga Ketua LPPM atau Ketua yang mengurusi semua. Ada 11 dasar hukum yang memperkuat pelaksanaan KKN online ini. Katanya ada dari peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan kepala BNPB, terus juga ada peraturan Mendikbud, instruksi rektor, sampai dengan surat edaran rektor. Kurang lebihnya seperti itulah dasar hukum pelaksanaan KKN online ini. Pelaksanaan KKN akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 17 Mei ke depan untuk 30 hari. Kalau disuruh cerita atau sharing lebih dalam lagi terkait tanggapan aku bagaimana dengan diterapkannya KKN online ini, menurut aku sih oke-oke aja, aku terima dan aku sangat mendukung gitu ya, karena sisi positifnya banyak sekali, antaranya satu, hemat budget. Jadi KKN online ini kita melaksanakannya di rumah aja, nggak perlu ke posko gitu, nyari posko bareng teman-teman satu kelompok, sewa rumah. Programnya pun disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi kondisi tempat tinggal kita gitu. Jadi kalau kita cuma buat pamflet disebar di WA grup kampung kita gitu kan, itu hemat budget banget aku. Jadi aku sangat-sangat mendukung sih ke arah sana karena hal tersebut gitu, biaya murah. Kalau misalnya capek itu kan enak ya, ada bisa lihat orang tua, bisa lihat keluarga, kakak, adik, ponakan, jadi pikirannya fresh lagi, nggak capek lagi, jadi makin semangat kalau di rumah. Kalau versi aku itu menurut aku, dan banyak lagi sih, jadi kita lebih mudah konsultasi dengan dosen pembimbing lapangan itu secara langsung dimanapun, kapanpun, kita langsung aja chatting atau kita video call gitu, diskusi dan sebagainya. Tapi selain positif ternyata ada negatifnya juga. Satu, terkait jaringan sih kalau aku pribadi, jadi kita harus tetap standby terkait jaringan HP kita harus tetap bagus. Gimana tuh caranya? Jadi biar komunikasi kita dengan orang yang kita butuhkan itu tidak terkendala gitu. Jadi cepat juga komunikasinya, jadi tidak terhalang oleh sinyal kayak gitu. Kan kalau misalnya data kita jelek, jaringan kita jelek, atau sinyal kita jelek lah, apapun itu namanya, lagi mikir aku tuh gimana caranya supaya sinyal di HP aku itu tetap stabil begitu. Juga yang kedua,
dari kesiapan pihak RT RW atau kepala desa yang dimana menurut aku di kampung aku pribadi gitu, waktu itu aku sudah mengontak via online WA gitu untuk membicarakan soal KKN ini untuk perizinan, namun tetap dianjurkan untuk datang langsung ke tempatnya untuk diskusi langsung, bertatap langsung. Jadi kesiapan penggunaan aplikasi online itulah yang menurut aku jadi kendala gitu. Jadi harus harus dipastikan dulu nih benar-benar siap gitu. Jadi lembaga itu menyebarkan dari mulai proses persiapan sampai pelaporan pun dilaksanakan secara online gitu. Jadi tidak dianjurkan dan dibilang melanggar protokol apabila melaksanakannya keluar rumah gitu. Tapi kemarin tuh aku pas proses persiapan, khususnya mempersiapkan perizinan aku ke pihak desa, itu aku datang langsung ke desanya, karena memang setelah aku kontak dulu di awal tuh, aku WA dulu, aku mau izin lah gitu, mau membicarakan terkait KKN online yang akan aku laksanakan, tapi tetap aku tuh harus datang ke sana. Jadi ya mau tidak mau aku keluar rumah dan melaksanakan diskusi langsung di desa kayak gitu. Tapi selebihnya next time aku untuk pelaksanaan aku bilang akan secara online gitu, dan pihak desanya pun menyanggupi itu semua. Tapi entah dengan mahasiswa yang lain di kampungnya masing-masing itu sama tidak dengan aku, takutnya mereka dari pihak RT RW dan desanya itu menolak untuk secara online, jadi pengen secara langsung, karena di kampung-kampung itu masih merasa sebagian kampung gitu ya masih merasa kampungnya tuh aman-aman saja, jadi bebas berkeliaran ke sana kemari tanpa memperhatikan terkait adanya virus ini gitu. Jadi yang aku pikirkan negatifnya ke sana. Dan ya selebihnya aku berdoa semoga pelaksanaan KKN ini yang akan dilaksanakan oleh aku pribadi dan juga bersama teman-teman seperjuangan angkatan 2017 itu berjalan lancar sesuai harapan dan sesuai target, mencapai tujuan yang ditetapkan di awal, dan sehat selalu, pokoknya stay safe everyone everywhere. Jadi tetap jaga kesehatan, jangan sampai kita yang niatnya akan membantu tapi malah kita yang terkena begitu. Jadi nauzubillahi min dzalik, jangan sampai gitu. Dan semoga masyarakat di lingkungan sekitar kita makin peka terkait pencegahan COVID-19 ini. Oke, ini itu kali pertama KKN dilaksanakan secara online. Jadi luar biasa sekali untuk aku pribadi merasakan hal ini. Jadi mudah-mudahan dengan segala kondisi, dengan segala takdir yang ada ini bisa menjadikan pribadi aku menjadi lebih baik lagi, tetap mensyukuri keadaan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, menghargai segala keputusan dan menerima itu semua dan menjalankannya dengan sepenuh hati lillahi taala, dan semoga mendapatkan hasil yang sesuai atau setimpal gitu, dan juga berkah semuanya. Pesannya untuk kalian nih mahasiswa di luar sana yang masih di bawah semester 6, baik itu 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kalian itu harus melatih mental kalian untuk selalu siap sedia gitu, dan juga karena kita nggak tahu bakal seperti apa ke depannya. Contoh sekarang gitu adanya global pandemic, segala kegiatan di luar itu diinstruksikan untuk diberhentikan, jadi proses daring begitu. Karena aku ini termasuk orang yang sudah merencanakan KKN offline itu bakal seperti apa dan bagaimana gitu. Contoh halnya pokoknya aku nanti KKN offline bakal bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu, dan juga bakal ngadain program ini itu. Misalnya aku bakal ngevlog di sana, terus juga semoga ya Allah aku dapat satu kelompok sama teman aku gitu yang aku bisa diskusi seperti itu. Pokoknya udah ada prepare atau ada persiapan. Kenyataannya kan sekarang KKN-nya online, jadi tidak bisa kita langsung ke lapangan, jadi individual di sini dilaksanakannya. Jadi ya mau tidak mau kita harus siap. Yang harus kita lakukan sekarang yaitu lakukan yang terbaik,
dan tetap jaga kesehatan, dan juga terus berdoa semoga semuanya diberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan, semuanya yang baik-baik begitu. Oke, sekian sharing aku kali ini. Sehat selalu untuk semuanya, tetap makan makanan yang sehat-sehat. Jangan lupa subscribe dan juga like, comment, and share video ini.